Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan akun catur ora sabar mapuro. Karena bermain catur itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar bisa modiar alias mapuro. Oke. Aduh, baru ada waktu buat upload video lagi nih. Video pertandingan catur. Tayangan ulang ya, video tayangan ulang pertandingan catur yang saya lakukan ya kali ini, dimana saya di awal-awal mendapat tekanan yang wah gila banget sih, pressure-nya tuh tinggi banget. Tapi berkat ketenangan, berkat kesabaran, berkat ketelitian, kecermatan bahkan ya, alhamdulillah berhasil melakukan serangan balik yang akhirnya membuat musuh kena skakmat sama saya. Seperti apa sih pertandingannya? Kita lihat aja langsung yuk. Ini penilaiannya, penilaian dari pertandingan yang saya lakukan dengan musuh saya ya, dimana saya melakukan jalan bagus tuh 2 kali, jalan terbaik tuh 10 kali, dan jalan sangat baik tuh 7 kali. Oke, langsung aja kita lihat pertandingannya. Kebetulan nih lawan saya ini adalah bernama Fernando Ruiz ya, orang benderanya sih Kolombia. Kita lihat aja yuk, kita stalking dulu akunnya. Oh, Ekuador, bukan Kolombia, agak-agak mirip sih ya. Dimana elo dia itu 843, sementara elo saya 894. Selisih agak jauh, cuman musuh saya ini keren banget gitu, pergerakan permainannya, ketelitiannya juga, kesabarannya juga. Tapi kesabaran sih kayaknya 50-50 ya, tapi ketelitian dia, keberanian dia, taktik dia, pergerakan bidang catur dia tuh membuat membuat saya mendapatkan tekanan pressure yang cukup ekstrim, bahkan cukup 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 menegangkan gitu. Tapi berkat ketenangan yang saya punya, yang saya lakukan, tetap tenang gitu dalam menghadapi pressure, sekaligus membaca peluang untuk mencari celah agar nantinya bisa saya melakukan serangan balik gitu terhadap musuh saya tersebut. Bahkan ya, saking pressure-nya itu, tekanannya itu bertubi-tubi gitu ya, saya sempat beberapa kali melakukan blunder, bukan blunder ya, ya blunder sih ya, sampai hilang hilang beberapa bidang catur penyerang saya, seperti kalau nggak salah sih seperti benteng gitu. Wah, pokoknya bidang catur penyerang lah. Saya tetap fokus main di stair aja gitu. Stair saya gerakin, queen saya itu ya. Oke. Lebih lengkapnya kita langsung aja lihat ke halaman analisis. Jeng jeng. Nah, di sini saya menggunakan bidang catur warna hitam ya. Sementara musuh saya bidang catur warna putih atau warna terang gitu kan. Kita lihat apa opening yang akan dia lakukan. Kita lihat. Ya, pertama dia menggerakkan pion depan raja sejauh 2 langkah. Ini bisa jadi ini opening antara Vienna atau Vienna Gambit gitu ya, opening Gambit, Italian, Rui Lopez, atau bahkan Scots ya. Scots kayaknya bisa jadi sih, bisa jadi. Atau malah opening yang lain, saya juga nggak tahu ya tujuan dia ke situ. Kita lihat aja langsung next. Sekarang giliran saya. Saya juga melakukan hal sama dengan apa yang musuh saya lakukan, menjalankan bidak catur pion depan raja sejauh 2 langkah. Next, apa yang akan dia lakukan? Oh, mirip-mirip pembukaan Italian Gambit ya. Nah, sekarang giliran saya majuin kuda saya di situ, bermaksud untuk membacking pion saya yang ini, yang membacking pion saya yang ini gitu. Next, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini nih penentuan apakah dia akan memakai Italian Gambit atau bahkan Rui Lopez. Kalau Italian dia ke situ, kalau Rui Lopez dia ke situ tuh. Kita lihat apa yang akan dia lakukan.
Oh, dia ternyata melakukan pembukaan Italian Gambit ya. Awal-awal cukup membuat saya bingung dengan pembukaan yang dia lakukan ya, opening Italian yang dia lakukan. Bingung kenapa? Bisa jadi takutnya yang saya khawatirkan di sini adalah dia justru malah melakukan atau menggunakan opening solar match atau skakmat apa pembukaan sarjana gitu ya kan, sekolah kan sarjana gitu kan. Kayak gini nih pembukanya nih, saya jalanin ke situ, terus saya jalanin ini gitu, atau saya jalanin mana ya, ini terus dia ke sini, saya makan, dia begini sekak, saya begini, dia begitu, mati saya kena skak mati, meskipun masih bisa ke sini sih, tapi kan ujung-ujungnya benar mandir aja atau begini, saya tinggal mundur. Takutnya, khawatirnya saya tuh dia melakukan pembukaan yang seperti itu gitu kan. Meskipun tadi saya dapat cara gitu agar mengantisipasi opening scholar mat yang tadi saya praktekkan gitu ya kan, yang musuh saya bisa lakukan ke saya, terhadap saya gitu. Oke, balik lagi ke review, balik lagi ke analisis, di mana dia musuh saya ini melakukan opening ala Italian Gambit. Next, apa yang akan saya lakukan? Saya menggerakkan pion depan benteng, pion dari sayap kiri, tepatnya di depan benteng sejauh 1 langkah. Gunanya untuk apa ya? Agar untuk mengantisipasi kuda dia nyebrang ke sini atau melangkah ke sana, yang mana ini mirip-mirip pembukaannya apa ya? Lupa saya itu kan. Takutnya kalau dia ke situ, misalnya nih saya nggak jalan, saya jalanin yang lain, misalnya saya jalanin ini, nah kemudian kan dia ke sini, nah, ya kan, dia pasti dia nggak bakal bisa dong. Kalau misalnya kan saya jalan di sini, dia nggak bakal mungkin ke situ dong, kuda dia nggak bakal mungkin ke situ untuk mengancam pion saya di sini nih, ya kan. Makanya saya majuin si pion ini depan dari sayap kiri di depan benteng sejauh 1. Melakukan antisipasi lebih awal agar kudanya tidak menyerang pertahanan saya. Kita lihat, dia majuin pion, mengancam pion saya yang ini. Wah, di sini juga cukup mengkhawatirkan ya, karena kalau misalkan saya dimakan pakai kuda, saya makan itu ya, saya kehilangan kuda, saya kalah. Ujung-ujungnya saya kalah dalam jumlah, dalam hal makan memakan gitu ya kan, mukbang mukbang, mabar, makan bersama, makan bareng gitu ya kan. Makanya ini cukup mengkhawatirkan, dimana ya di awal-awal saya dipaksa untuk berpikir lebih serius gitu, berpikir serius lah, belum lebih serius sih, berpikir serius nih. Nah, next, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan makan pion dia tersebut atau malah justru mengeluarkan bidak catur yang lain? Kita lihat. Saya malah ngeluarin ster saya di sana, menolak ajakan makan memakan atau pertukaran pion ya. Karena apa? Kalau yang tadi saya bilang, kalau saya terima ajakan dari pertukaran pion atau makan memakan itu, ya saya kalah jumlah, nantinya ujungnya saya kalah jumlah bidak catur gitu kan. Makanya saya coba, udahlah ngalah, pion saya ikhlasin, semoga husnul khotimah gitu ya, dibunuh sama pionnya musuh gitu ya kan. Nah, tapi kan saya punya backingan di situ. Seandainya misalnya dia begini, saya makan pakai kuda, dia makan pakai kuda, saya makan begini, balance, impas gitu kan. Oke, berarti kita lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah betul pion saya akan dimakan oleh dia? Enggak. Lagi-lagi ancaman itu datang, tepatnya mengancam kuda saya gitu. Tapi kuda saya ini nih ya, tapi saya coba untuk tenang, relax, nggak mau gerasa kerusuk, nggak mau satset dulu, karena sekalian baca situasi, baca kondisi, apakah ada peluang lain agar bisa mengantisipasi biar kuda saya ini selamat, aman gitu kan.
Maka dari itu kita lihat apakah antisipasi yang akan saya lakukan. Kita lihat, nah, saya pindahkan kuda saya sekaligus mengancam seluncur atau gajah kotak putihnya musuh nih ya. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menarik mundur gajahnya tersebut, gajah kotak putihnya? Udah pasti, karena nggak ada backingan itu gajahnya di situ atau seluncur kotak putihnya di situ ya kan. Kita lihat, tapi mundurnya kemana? Apa justru malah maju ke sini? Atau malah ke sini? Nggak mungkin, ada kuda saya atau ke sini. Kita lihat aja apa yang akan dia lakukan. Oh, dia mundurin ke sana, kuda saya berarti aman, dan seluncur atau gajah kotak putih musuh saya juga aman gitu. Next, sekarang giliran saya kembali. Kita lihat apa yang akan saya lakukan. Saya majuin pion saya di situ bermaksud untuk menambah backingan dari pion saya di area center atau pusat meja catur gitu, supaya juga mengurangi beban atau mengurangi tugas dari si queen atau ratu saya ini membackingi pion tadi tuh, pion yang ada di kotak center itu, supaya stair saya bisa mobile nantinya kemana-mana gitu. Oke, next, apa yang akan musuh saya lakukan setelah saya menggerakkan pion di depan gajah kotak hitam saya? Kita lihat, oh, kali ini kuda saya diancam oleh gajah kotak hitamnya musuh. Berarti saya mesti mengamankan kuda saya. Kemana saya amankan? Ini cukup beresiko ya, cukup bikin pusing ini bener. Karena gimana, udah nggak ada jalan gitu bagi kuda saya untuk pindah gitu. Kalau pindah ke sini dimakan pakai pion, ke sini ya nyerahin diri sama gajah kotak putihnya musuh. Kemana lagi, ke sini ya tewas mati nggak berguna gitu. Berarti kan saya mesti menyiapkan balasan untuk membunuh si gajah kotak putihnya musuh yang itu tuh, kotak hitamnya itu tuh, gajah kotak hitamnya musuh gitu kan. Berarti saya harus menambah amunisi gitu untuk membalas dendam gitu. Nah, kita lihat balas dendam apa yang saya siapkan untuk membalas kematian dari kuda saya gitu kan. Next, oh, berarti saya majuin pion depan sejauh satu langkah untuk untuk menyiapkan aksi balas dendam terhadap kematian kuda saya. Asik, kematian gak tuh? Next, apakah musuh saya benar-benar akan makan kuda saya tersebut? Kita lihat. Oh enggak, justru dia menggagalkan niat dia untuk makan kuda. Karena kenapa sih menggagalkan ya? Karena jalannya ditutup oleh kudanya dia tuh. Dari sayap kirinya area musuh gitu kan. Next, berarti kuda saya bisa mundur gitu kan, aman nih ya, kesini ya kan, mundur dia aman. Aneh, nggak ngajakin pertukaran tapi nggak jadi gitu kan, berarti kan kuda saya jadi aman gitu. Next, apa yang akan dia lakukan setelah dia menggagalkan aksi untuk membunuh kuda saya? Kita lihat. Oh, dia ternyata punya rencana lain. Dia mau mengincar pion saya yang ini nih. Kan kalau pion saya ini dimakan, dia bisa sekak sebom nih, sekak ke raja saya dan sekak ke benteng saya yang ini gitu. Nah, saya mencoba untuk tenang, mencari cara, mencari celah, mencari ide gimana ya supaya strategi atau taktik atau niatan dia untuk makan pion saya di situ tuh gagal gitu ya kan. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Nah, saya majuin pion bermaksud untuk membuka jalan agar stair saya nanti bisa membackingi si pion saya yang itu tuh, supaya nggak dimakan oleh kudanya musuh gitu. Next, berarti gagal rencana dia yang kedua nih. Yang pertama kan tadi membunuh kuda saya, yang rencana yang kedua itu mau sekak sebom saya itu. Wah, ini benar-benar serangan yang cukup membuat saya berpikir keras gitu ya. Karena pagi-pagi awal-awal udah dapat serangan kayak begitu bertubi-tubi gitu. Next, di sini sepertinya saya belum punya niatan untuk memikirkan aksi serangan balik, karena saya mencoba untuk menyiapkan, atau bukan menyiapkan sih ya, untuk apa ya, bukan menyiapkan, apa ya,
menyiapkan kali ya, bukan sih, bukan menyiapkan. Apa sih, nggak jelas. Di sini saya coba untuk membuka ruang, sekaligus mengumpulkan sekaligus mengumpulkan ide agar saya bisa pergerakan bidak catur penyerang saya itu nantinya bisa terbuka bebas aksesnya gitu. Seperti itulah gambarannya. Next, setelah musuh saya ternyata strategi terbaca oleh saya, berarti dia harus, apalagi nih kita lihat nih, apakah dia akan menarik mundur kudanya yang ini, kita lihat. Oh enggak, dia lakukan rokade kecil dulu. Ya seperti biasa, emang seperti itu sih, dimana 5 sampai 7 langkah kalau kita main catur tuh, 5 sampai 7 langkah paling maksimalnya gitu. Kita harus rokade gitu, rokade panjang atau rokade kecil atau rokade pendek gitu ya kan. Ya gunanya untuk apa ya, biar si bentengnya dia ini punya akses gitu, nggak nganggur aja di pojok, dia bisa kemana-mana, bisa mobile gitu, bisa mengancam atau menyerang musuh, melakukan persiapan untuk counter attack bahkan, atau malah dijadikan backingan untuk bidak catur atau bidak penyerang lainnya gitu kan. Oke, next, berarti giliran saya. Setelah dia rokade, setelah musuh saya rokade, berarti giliran saya. Apa yang akan saya lakukan, kita lihat. Nah, saya di sini mencoba untuk menggertak ya. Kenapa saya bilang menggertak gitu? Ya biar kudanya yang ini tuh pindah. Saya majuin gajah atau seluncur kotak putih saya. Meskipun sebenarnya ini cuma gertak ya kan, bener-bener gertak, karena ya kalau misalkan beneran saya makan kudanya pakai gajah kotak putih saya atau seluncur kotak putih saya, ya seluncur kotak putih saya bakal dimakan juga dong sama seluncur kotak putih atau gajah kotak putihnya musuh gitu kan. Tapi ya kita lihat aja gitu, karena saya berpikir gini, kebanyakan orang lebih baik kehilangan seluncur atau gajah daripada kehilangan kuda gitu kan. Berarti kan kayak sedikit psywar ya, psywar, bukan psywar sih, apa ya, gertakan lah ya, udah gertakan aja lah ya kita sebutnya ya. Kita lihat apakah musuh saya ini musuh saya ini akan memindahkan kudanya atau justru membiarkannya di sana karena merasa aman lah, biarin karena ada backingan si gajah kotak putihnya dia gitu. Kita lihat. Oh, di sini saya bilang saya melakukan blunder. Ya, saking berpikir keras sampai lupa mikirin pertahanan gitu. Mencoba untuk membangun serangan, malah kena serangan lagi gitu dari musuh. Next, berarti saya akan kehilangan benteng saya nih karena saya disekak bom oleh kudanya musuh nih. Kita lihat. Udah pasti saya mindahin raja dong. Ya kan, kita lihat aja. Saya pindahnya kemana? Ternyata ke sana, naik ya. Ya, naik untuk apa ya, nggak tahu juga, saya lupa gitu. Yang penting pindah dulu lah, aman raja gitu, biarin lah, udah kehilangan, ngeliatin benteng dibunuh sama kuda aja udah biarin gitu. Kan dibunuh sama benteng, kuda saya dibunuh oleh benteng saya dibunuh oleh kuda dia. Next, sekarang giliran saya. Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan melakukan serangan balik? Kita lihat. Oh enggak, ternyata saya mencoba untuk membangun sedikit-sedikit dengan kesabaran, dengan ketelitian, bangun pola serangan ya, persiapan untuk menyerang area musuh gitu, memasuki area musuh, pertahanan musuh gitu ya kan. Dimulai dari pion, kemudian dibalas oleh musuh kembang. Ternyata kudanya diamankan dulu di sana, ditarik mundur. Kemudian saya jalanin pion sedikit demi sedikit. Kemudian kuda saya malah diancam sekarang oleh si gajah kotak putihnya musuh nih, atau seluncur kotak putihnya musuh. Nah, berarti saya harus mindahin kuda saya dong karena dia nggak ada backingan di sana. Dan saya juga nggak mau kehilangan kuda saya ini. Ya kan, setelah kehilangan benteng, wah dipretelin nih bidak catur penyerang saya ini. Berarti saya pindahin kuda saya kemana? Ke situ, saya serang balik si seluncur atau gajah kotak putihnya musuh saya gitu. Meskipun ya cuman gertakan lagi,
sekali lagi ini cuma gertakan ya, karena misalnya beneran saya makan gajah kotak putihnya nanti gitu kan ya, kuda saya juga tetap hilang dimakan sama kuda dia yang itu ya kan. Tapi kita coba lihat, oh ternyata setelah saya memindahkan kuda saya ke sana, dia menggerakkan benteng, entah untuk apa saya juga nggak tahu. Nah di sini saya bilang gunanya rokade adalah dimana benteng punya kesempatan atau punya jalan untuk melakukan mobile atau pergerakan, entah untuk membackingi atau menyiapkan serangan nantinya gitu kan, atau juga untuk biar raja juga punya akses bergeser nggak hanya ke satu arah tapi kedua arah gitu kan, ke kiri ataupun ke kanan gitu kan. Nah kita lihat aja setelah musuh saya memindahkan bentengnya gitu, kita lihat apa yang akan saya lakukan. Oh lagi-lagi saya memajukan pion. Sebenarnya di sini adalah blunder ya. Karena kenapa saya bilang blunder? Kalau misalkan kalau misalkan saya majuin pion saya di sini, berarti saya harus rela kehilangan pion saya yang ini nantinya oleh si gajah kotak hitamnya musuh saya gitu. Tapi kita lihat aja. Berharap sih di sini saya setelah sadar gitu, wah blunder nih. Berharap si musuh saya nih nggak sadar gitu, ya kan? Kan kalau dia makan ya, saya makan balik, ya nggak bisa dong. Gimana saya makan balik? Seter saya dimakan lagi pakai kuda dia. Ini sebenarnya bahaya. Karena apa? Saya bilang bahaya. Saya cuma bisa nutup pakai kuda gitu. Kalau seter saya ke sini dimakan sama kuda dia. Ke sini mundur ke sini ya sama aja. Makan gajah kotak hitamnya musuh ya dimakan pakai kuda lagi tadi yang kayak tadi ya kan. Makanya saya bilang ini blunder. Entah kenapa blunder 2 kali ini. Ya, mungkin karena ya efek kehilangan benteng tadi, tiba-tiba kuda saya dapat serangan juga gitu, dan saya nggak sempat melakukan rokade, dipaksa untuk tidak bisa melakukan rokade gitu. Saya mencoba untuk bangun serangan cuma pakai pion gitu kan. Kuda saya di sini mau kemana gitu kan? Ke situ makan kuda saya makan pion yang itu tuh, pionnya musuh tuh yang dekat kudanya dia. Ya nggak bisa lah, bisa dimakan pakai benteng dia nantinya di situ tuh. Next, berarti kita lihat setelah saya melakukan blunder tersebut, apakah musuh saya akan sadar? Kita lihat. Oh enggak, ternyata dia nggak sadar. Hoki saya. Dia memilih untuk makan pion saya. Entah tujuannya untuk apa, melakukan pertukaran pion kali dia pikir, karena kan saya bisa makan pion dia lagi tuh setelah pion saya tadi dimakan. Kita lihat apa yang akan saya lakukan. Oh saya ternyata menolak ajakan untuk pertukaran pion atau makan pion gitu kan. Entah tujuannya untuk apa. Wah, setelah saya pikir-pikir ternyata tujuannya adalah untuk membackingi pion saya di sana agar yang tadi saya bilang saya tidak terkena stairmat gitu, yang mana nantinya stair saya bisa mati dibunuh oleh musuh saya tersebut gitu kan. Nah, saya backingin dulu pion saya di situ. Inilah yang saya bilang, saya bermain dengan kesabaran yang alhamdulillah cukup baik ya, kesabarannya, kecermatannya, ketelitiannya. Meskipun blunder saya punya, saya tetap disiplin untuk menutupi kesalahan saya atau menutupi keblunderan saya gitu, keblunderan ya. Apalah bahasanya lagi gitu ya. Next, apa yang bukan musuh saya akan lakukan? Sepertinya ini dia sadarin, oh aturan dia bisa kena sekak setir tuh suwe. Pasti dia mungkin dia merasa kayak gitu kali ya. Setelah saya mindahin luncur saya di sana, kita lihat apa yang akan musuh saya lakukan. Oh ternyata mungkin dia sadar gitu, dia majuin pionnya ke sana gitu, pion dari sayap kanannya musuh gitu ya. Entah tujuannya untuk apa, mencoba untuk mengancam pion saya di situ kah, saya juga nggak tahu gitu. Yang jelas intinya nih di sini ya, lagi-lagi peluang dan ancaman
ster saya terbunuh itu terjadi lagi gitu ya. Karena kenapa saya bilang terjadi lagi? Kalau misalkan saya makan, saya kehilangan luncur. Tapi kan kalau misal entah kayak gini lah, misalnya saya makan, dia makan pakai kuda, saya makan pakai mie, bisa kan ya. Tapi saya berpikir di situ, wah ini ancaman lagi nih buat ster saya nih, gokil juga nih musuh. Tapi saya juga lupa gitu apa yang akan saya lakukan gitu setelah wah dia majuin pion gitu. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Oh, ternyata saya menolak. Sebenarnya di sini bukan blunder ya, saya coba untuk membangun serangan sedikit-sedikit, pelan-pelan, sabar dengan pion meskipun hanya selangkah. Karena apa? Tujuannya kalau misalkan setelah saya majuin pion saya ke sana, kan kudanya udah pasti pindah kemana, ke sini ya, saya bisa dapat pion dia di sana gratis meskipun cuma dapat pion gitu. Yang bunuh juga ster lagi, aduh, ster saya lemah sekali. Tapi ya nggak masalah gitu, yang penting kuda dia dipaku di sana, nggak bisa kemana-mana. Saya tinggal cari cara agar saya bisa skak mat dia gitu. Next, apa yang akan musuh saya lakukan terhadap kudanya tersebut? Apakah dia akan memindahkan kudanya tersebut? Kita lihat. Oh, di sini saya kena sekak oleh kuda dia. Sacrifice ya mungkin ya. Ya, karena kenapa saya bilang sacrifice ya? Kan saya tinggal makan doang. Dia makan, dia makan lagi, jadinya seter gitu kan. Seter saya bisa menghindar gitu kan. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan setelah raja saya disekak oleh kudanya musuh tersebut. Kita lihat. Oh, saya malah memajukan raja saya ke sana. Ya, cari aman. Pasti cari aman lah. Ya kan? Kalau misalkan saya pindah ke sini, alur saya untuk melakukan serangan balik nantinya, karena ya benteng saya udah nggak bisa kemana-mana. Seluncur saya juga tinggal seluncur atau gajah kotak hitam saya yang ini juga tinggal dimakan doang sama si luncurnya dia yang ini nih, gajah atau luncur atau gajah kotak hitamnya dia nih, gajah kotak hitamnya musuh saya gitu kan. Nah, kita lihat apa yang akan saya lakukan terhadap kudanya musuh yang mensekak raja saya. Kita lihat, saya maju, kemudian kudanya ternyata mundur. Di sini lagi-lagi saya akan kehilangan kuda. Karena kenapa? Udah pasti kehilangan kuda nih kayaknya nih. Karena lagi-lagi raja saya disekak oleh kuda dia. Kita lihat aja apa yang akan saya lakukan. Oh, kali ini ajakan pertukaran kuda saya terima agar raja saya tidak disekak lagi. Meskipun saya kehilangan kuda ujung-ujungnya gitu kan, karena dimakan sama benteng dia di situ kan. Tapi nggak masalah, mengurangi tekanan sekaligus mengurangi tumpukan bidak catur saya di area saya gitu ya. Jadi ada selah gitu untuk bidak catur saya yang lain nih, terutama benteng, untuk bisa mobile atau keluar dari sarangnya gitu kan. Kita lihat apa yang akan musuh saya lakukan. Udah pasti kuda saya dimakan oleh benteng dia. Kemudian giliran saya kembali. Kita lihat apa yang akan saya lakukan. Saya makan pion dia di sana sekaligus mengancam bentengnya musuh. Kita lihat, oh ternyata dia mundurin benteng dia jauh ke belakang, yaitu ke posisi yang sebelum dia makan kuda saya. Next, sekarang giliran saya mencoba untuk, oh ternyata di sini saya makan kudanya musuh. Ternyata, nah itulah saya bilang, saya mencoba untuk bermain dengan kesabaran, ketelitian, kedisiplinan, kecermatan, yang mana ya inilah hasilnya. Saya bisa dapat kuda gratis gitu. Di saat
saya kehilangan banyak bidak catur. Saya juga ternyata berhasil membunuh para bidak catur penyerangnya musuh. Next, apa yang akan dia lakukan atau musuh saya lakukan setelah kuda dia berhasil dibunuh oleh ster saya? Kita lihat. Kini dia membunuh atau menerima atau melakukan atau mengajak pertukaran seluncur atau gajah kotak hitam dengan saya. Kita lihat, udah pasti dong saya makan. Saya makan pakai apa tapinya nih? Pakai kuda apa benteng? Kita lihat. Ternyata pakai kuda. Kenapa pakai kuda? Karena ya buat membacking apa ya, saya juga lupa gitu. Next, oke kita lanjut aja. Apa yang musuh saya akan lakukan setelah dia juga kehilangan gajah kotak hitam atau seluncur kotak hitamnya? Kita lihat. Oh, dia kali ini mengajak pertukaran luncur. Nah, di sini yang saya bilang dia juga melakukan ketelitian yang cukup baik bagi saya. Kenapa saya bilang cukup baik? Dia tahu ternyata saya punya peluang, misalnya kalau dia jalanin pion gitu kan. Nah, dia bisa kena ancaman ster dari saya gitu melalui luncur saya di situ yang mendapat backingan dari ster saya di situ tuh kan. Kayak dia pindahin luncur atau gajah kotak putihnya dia ke situ. Next, apa yang akan saya lakukan setelah musuh saya mencoba untuk mengajak saya melakukan pertukaran gajah atau makan-makan gitu ya, makan-makan gajah kotak putih? Kita lihat. Saya mundurin. Lagi-lagi saya menolak ajakan untuk pertukaran bidak catur sama musuh saya gitu ya. Karena kenapa saya mundurin ya? Saya pikir-pikir ternyata luncur saya di situ ada backingan kok, yaitu kuda saya gitu ya. Lebih baik saya mencari aman, mengamankan raja saya gitu. Nah, next. Oh, ternyata dia tidak memakan gajah kotak putih saya di situ tuh ya. Dia malah majuin pion ke sana. Tujuannya untuk apa saya juga nggak tahu. Oh, karena kalau misalkan dia pengennya ini nih, apa sih bahasanya ya, pengen sekak saya gitu nih. Kalau misalkan saya jalan, saya makan gitu ya kan ya, dia tinggal begitu sekak. Tapi kan ada pion saya ya, pion saya di situ. Dan dia tinggal ke situ supaya pion saya nggak bisa makan pion dia yang itu ya kan. Tapi kan dia kehilangan benteng gitu, dibunuh oleh pion lagi ya kan. Nggak tahu, makanya dia majuin ke situ. Menurut saya sih ini sebuah kesalahan kecil ya, yang tapi efeknya tuh, dampaknya tuh cukup signifikan gitu ya kan, terhadap bidak caturnya musuh saya gitu kan. Next, setelah dia tadi tuh majuin pion dia tuh, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan menerima ajakan pertukaran pion? Kita lihat. Oh, saya melakukan enpasan ternyata. Enpasan itu ya kalau musuh jalan sejauh 2 langkah nih, ke sini kita bisa makan miring secara secara horizontal, secara apa ya, vertikal, horizontal, heksagonal lah, secara apa sih bahasanya gitulah. Nah, oke, balik lagi ke pertandingan ya. Saya melakukan enpasan terhadap pion yang tadi tuh baru maju tuh. Next, apa yang akan musuh saya lakukan? Apakah dia akan membunuh pion saya ini pakai seter, atau malah pakai pion dia, atau malah dia makan dulu luncur saya di situ tuh, luncur atau gajah kotak putih saya di situ? Kita lihat. Oh, dia makan pion, saya pakai pion. Next, giliran saya sekarang. Saya lagi-lagi mundurin raja saya ke tempat yang menurut saya udah, lu di situ aman. Sekarang tinggal waktunya gua mengatur atau menyusun strategi
untuk menyerang musuh. Maksud saya sih gitu ya, mungkin ya, saya lupa waktu itu, kayaknya sih iya gitu. Next, setelah saya mengamankan raja dengan memundurkannya ke belakang, apa yang akan musuh saya lakukan? Kita lihat. Oh, dia makan gajah kotak putih saya akhirnya. Berarti kan saya juga akan makan kotak putihnya musuh saya tersebut. Kita lihat. Saya makan. Next, giliran dia. Oh, dia majuin pion di sana. Entah tujuannya untuk apa, saya juga nggak tahu. Kita, saya menggerakkan kuda saya bermaksud untuk mengancam pion dia di situ. Meskipun ancaman itu ya cuman gertakan ya. Kalau benar-benar saya makan pion saya di situ, pion musuh saya di situ, ya kuda saya bakal dimakan sama ster dia dong. Tapi yang namanya coba-coba, kali aja musuh saya hilap gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Oh, dia malah. Nah, itulah yang saya bilang, gertakan saya berhasil. Kenapa? Akhirnya kan dia mengamankan pionnya menggunakan raja. Padahal kan udah tahu dia punya setir yang jadi backingannya tuh pion, yang bisa dijadiin backingan buat tuh pionnya dia di situ ya kan. Saya juga nggak tahu, mungkin dia berpikirnya sekaligus mengamankan raja supaya nggak disekak oleh benteng saya di pojok sayap kiri area saya gitu ya kan. Nah, next, apa yang akan saya lakukan setelah rajanya musuh saya itu bergerak maju? Kita lihat. Oh, saya sekak. Nah, saya sekak musuh saya nih, ternyata pakai ster. Kemana nih musuh saya akan berpindah? Apakah dia akan memajukan bentengnya untuk menutupi sekak yang dilakukan oleh ster saya? Kita lihat aja. Oh, ternyata benar, ditutup pakai benteng dia. Nah, kita lihat apa yang akan saya lakukan setelah dia menutup sekak yang dilakukan oleh ster saya menggunakan bentengnya. Kita lihat. Saya mencoba untuk bangun serangan, bukan melakukan sekak lagi, tapi mencoba untuk membangun serangan. Dimulai dari benteng saya nih yang tadi diam-diam aja nih, dia bergeser ternyata. Untuk apa ya? Untuk menyiapkan serangan ke area pertahanan musuh, terutama sekak ke raja. Kita lihat. Dia sadar tuh, dia sadar saya menyiapkan serangan sekak ke raja dia nih dengan benteng saya yang tadi saya geser tuh. Nah, berarti kan, tapi bergesernya ke sana sebenarnya nggak terlalu ngefek buat saya, karena saya bisa bersekaknya lagi kan, saya bisa sekak dia lagi kan. Kita lihat. Nah, saya sekak lagi dia, ya kan, di sana pakai benteng raja ini dia saya sekak. Dia bergeser kemana? Kalau nggak ke belakang, ke sini, atau malah ke sini. Nah, saya nggak tahu gitu. Kalau misalnya dia ke situ buat ngapain gitu? Ya saya tinggal sekak lagi kan, situ sekak lagi, dia ke sini, saya sekak nih. Ya bisa dapat double, saya bisa dapat ster dia. Kalau ya udah pasti kan raja dia ke sini atau malah ke sini, ya saya tinggal makan ster dia gitu ya kan. Nah, kita lihat aja kemana berarti si rajanya ini akan pindah setelah disekak oleh benteng saya dari sana tuh. Kita lihat. Oh, dia maju ternyata. Ya, supaya kenapa dia milih maju ya, supaya saya nggak bisa sekak dia pakai ster saya gitu. Nah, next, giliran saya. Apakah yang akan saya lakukan? Apakah saya akan mensekak dia lagi menggunakan apa, saya juga nggak tahu. Kita lihat aja. Oh, ternyata saya mengancam benteng musuh kali ini menggunakan kuda gitu, karena menurut saya wah, ini ribet nih benteng ngalangin akses saya untuk melakukan sekak ke daerah musuh gitu kan. Padahal saya sebenarnya bisa aja begini, saya sekak raja dia pakai ster saya dengan makan si pionnya dia nih. Nah, tapi saya nggak milih itu karena kenapa? Terlalu beresiko. Nah, misalnya dia bergeser ke situ, saya ke mana nih? Ke mana? Ke sini. Dia bergeser ke sini, saya sekak mana lagi? Nggak ada jalan untuk sekak dia lagi. Saya pengennya tuh dia sekakin dia bertubi-tubi gitu, karena ya bahaya nih,
takutnya ada serangan balik yang dilakukan oleh musuh saya yang menyebabkan saya kena skakmat gitu kan. Nah, berarti di sini saya berpikir keras, mencoba untuk mencari ide, mencoba untuk menyusun serangan dengan kesabaran, dengan ketelitian, dengan kecermatan gitu. Nah, kita lihat apa yang akan saya lakukan gitu, serangan apa, seperti apa yang akan saya lakukan terhadap musuh saya tersebut. Kita lihat, saya ancam benteng dia pakai kuda saya, kemudian ternyata bentengnya tidak dipindahkan. Entah tujuannya kenapa dia merelakan bentengnya dimakan oleh kuda saya. Kalau bentengnya dia dimakan oleh kuda saya, dia gak bisa balas makan kuda saya karena ya bisa dimakan sama setir saya. Dia juga bisa kehilangan setir dia karena kan saya pindah ke sini sekali, berarti kan secara otomatis saya juga melakukan setir terhadap atau ancaman terhadap queen atau ratunya musuh saya gitu kan. Kita lihat apa yang akan saya lakukan. Oh, saya malah makan bentengnya pakai raja, pakai setir atau queen gitu kan, pakai ratu gitu. Berarti saya berpeluang kehilangan raja saya. Nah, itu yang saya bilang strategi. Dengan ketelitian saya coba untuk membangun strategi secara pelan. Sacrifice yang saya lakukan kali ini adalah mengorbankan kuda saya dimakan oleh raja dia gitu. Udah pasti dia ketawa-tawa dong, ini orang gimana sih, kudanya gue makan dong gratis. Nah, tapi kan saya punya ide lain atau taktik atau strategi lain, rencana lain gitu. Setelah kuda saya nanti dimakan oleh raja dia nih, kita lihat, dimakan kuda saya oleh raja dia, apa yang akan saya lakukan, strategi seperti apakah setelah saya sacrifice kuda saya tersebut. Kita lihat. Oh, saya majuin setir saya di sana tepat di belakang si raja karena saya punya backingan, yaitu di situ si pion saya tuh. Nah, itulah gunanya kita flashback ke awal ya. Itulah gunanya kita menempatkan bidak catur pion nih dua itu nih di area center dari meja catur gitu, meja pertandingan gitu ya. Itulah salah satu manfaat atau fungsinya yang terjadi kali ini gitu. Nah, next berarti dia harus memindahkan raja dia kemana? Gak bakalan mungkin dia bergeser ke kiri ya karena ada benteng saya di sana. Otomatis kan dia bisanya cuma ke sini gitu kan. Nah, kita lihat aja. Nah, betul kan dia pindah ke sana. Saya sekak pakai benteng dan ya sekak mat, dia kena sekak mat gitu ya kan. Nah, inilah yang saya bilang serangan balik, ulah atau buah dari kesabaran, hasil dari kesabaran, ketelitian, kecermatan dari yang saya lakukan di pertandingan kali ini gitu, yang hasilnya adalah membuat musuh saya kena skakmat. Kenapa skakmat? Kalau dia maju lagi ke depan, ada raja saya, bergeser ke kiri ada setir saya, bergeser kemana lagi? Oh, ya skakmat. Nah, oke, review saya kali ini selesai. Terima kasih buat yang udah nonton video saya. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan atau menjelekkan atau menyombongkan diri gitu. Karena sebenarnya saya pertandingan ini juga hanya sekedar hiburan sekaligus asah otak. Saya lakukan untuk menghibur aja ya, untuk cari hiburan sekaligus mengasah otak gitu ya kan. Terima kasih banget ya, sekali lagi saya bilang terima kasih banget buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak jelas atau suaranya kecil atau suaranya kresek-kresek, ya namanya juga HP kentang gitu ya kan. Silahkan yang mau subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe
supaya nantinya bisa menonton tayangan ulang pertandingan sekaligus analisis pertandingan catur yang saya lakukan. Buat yang like, terima kasih juga. Silahkan juga yang mau like, yang mau komentar, bahkan nih yang mau tanya kenapa sih bang nggak pindahin raja ke situ atau pion ke situ atau pindahin itu ke sini atau ke sana, kenapa sih makan ini nggak makan itu aja. Buat yang mau nanya gitu ya kan, atau mau ngasih saran atau ide gitu. Bang lu harusnya jalan itu tadi bang, kenapa lu jalannya ini ya, silahkan aja, monggo. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Oke, sekian dulu dari saya. Ora sabar mapuro. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, video berikutnya. Tunggu uploadan saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.